nama saya Rizky Nur Ihsan dengan NIM 2202050502030 kelas PTA 02. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen daya. Manajemen daya merupakan aspek penting dalam desain sistem microcontroller, bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan memperpanjang umur baterai. Dan di sini ada konsep dasar manajemen daya, dan ada 4 konsep dasar manajemen daya itu. Yang pertama, pengukuran konsumsi daya. Mengukur konsumsi daya setiap komponen dan sistem secara keseluruhan untuk identifikasi area boros energi. Yang kedua itu analisis daya. Analisis daya menganalisis konsumsi daya berdasarkan berbagai mode operasi mikrokontroler dan periferal. Yang ketiga itu pengembangan strategi. Mengembangkan strategi untuk meminimalkan konsumsi daya berdasarkan analisis dan kebutuhan sistem. Yang keempat, implementasi teknik. Implementasi teknik merupakan teknik manajemen daya seperti mode tidur dan pengaturan frekuensi sistem. Dan di sini yang kedua itu sumber daya energi pada mikrokontroler. Yang pertama itu baterai. Baterai menyediakan daya portable untuk perangkat mikrokontroler, tetapi memiliki kapasitas terbatas. Dan yang kedua itu adaptor. Adaptor menyediakan daya terus-menerus dari sumber listrik, namun kurang portable dibandingkan baterai. Yang ketiga itu sumber daya eksternal. Sumber daya eksternal seperti panel surya atau generator dapat digunakan untuk memberikan daya pada perangkat mikrokontroler. Dan yang ketiga itu teknik manajemen daya pada mikrokontroler. Yang pertama, mode tidur. Menghentikan atau mengurangi sebagai besar aktivitas mikrokontroler untuk menghemat daya. Yang kedua, pengaturan frekuensi sistem. Mengatur kecepatan jam mikrokontroler untuk menyesuaikan kebutuhan pemrosesan dan mengurangi konsumsi daya. Yang ketiga, manajemen periferal. Manajemen periferal mengontrol daya periferal mikrokontroler seperti sensor, aktuator, dan komunikasi nirkabel. Yang keempat, optimasi kodek program. Meminimalkan instruksi yang tidak perlu dan penggunaan fitur hemat daya dalam program. Dan keempat, pengaturan frekuensi sistem clock. Yang pertama itu frekuensi tinggi, sudah pasti kinerja tinggi, konsumsi daya tinggi juga. Yang kedua, frekuensi rendah, kinerja rendah, dan konsumsi daya rendah juga. Yang kelima itu manajemen daya pada periferal mikrokontroler. Periferal mikrokontroler seperti sensor, aktuator, komunikasi nirkabel juga mengkonsumsi daya, dan manajemen daya periferal sangat penting. Yang pertama itu sensor. Sensor membutuhkan daya untuk pengoperasian dan mengumpulkan data, dan teknik manajemen daya seperti mode tidur dapat digunakan untuk menghemat daya. Yang kedua, aktuator. Aktuator membutuhkan daya untuk bergerak dan mengontrol frekuensi operasi dan periode aktif, dapat mengoptimalkan komunikasi daya. Yang ketiga itu komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yaitu modul komunikasi nirkabel membutuhkan daya untuk transmisi dan penerimaan data, dan teknik manajemen seperti pengaturan daya siaga dan dapat membantu. Dan yang keenam, optimasi konsumsi daya. Yang pertama itu penggunaan baterai efisien.
memilih jenis baterai yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan karakteristik penggunaan. Yang kedua itu pengaturan jam sistem. Pengaturan jam sistem mengatur frekuensi jam sistem dan penggunaan mode tidur secara optimal. Yang ketiga, optimasi kode program. Optimasi kode program meminimalkan instruksi yang tidak perlu dan penggunaan fitur hemat daya dalam program. Yang terakhir itu manajemen periferal. Manajemen periferal mengatur daya periferal secara efisien, seperti menonaktifkan periferal yang tidak digunakan. Yang ketujuh, studi kasus implementasi manajemen daya. Implementasi manajemen daya pada sistem mikrokontroler dapat diilustrasikan melalui studi kasus yang membahas berbagai skenario dan teknik. Yang pertama itu sistem pengumpulan data. Sistem pengumpulan data dapat dengan sensor, modul komunikasi nirkabel dapat diimplementasikan dengan manajemen daya yang optimal. Yang kedua itu perangkat wearable. Perangkat wearable seperti jam tangan pintar atau pelacak kebugaran dapat menggunakan teknik manajemen daya untuk menghemat baterai. Dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Manajemen daya merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem mikrokontroler. Dengan teknik yang tepat dapat meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur baterai. Yang pertama itu pengembangan sistem, menerapkan teknik manajemen daya sejak tahap awal, pengembangan sistem untuk hasil optimal. Yang kedua, pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas teknik manajemen daya. Yang ketiga itu pembaruan teknologi. Selalu mengikuti perkembangan teknologi dan fitur baru yang dapat mendukung manajemen daya yang lebih efisien. Mungkin itu saja materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.